Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru ya seputar P3K 2024. Di mana teman-teman ini sudah masuk tahap 1 di seleksi kompetensi ya. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Ini sudah menjelang tahap akhir, jadi tahap berikutnya adalah pengolahan nilai. Dan untuk teman-teman yang apa ingin mendaftar di tahap 2 itu silakan disiapkan ya dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari sekarang supaya nanti agar enak ya pas daftarnya. Oke, langsung ini ada informasi terbaru ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat 11 Desember 2024 part 2. Ini adalah video kedua ya di channelnya Kak Furkon pada hari ini. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada kabar terbaru dari ayobandung.com. Yaitu Selasa 10 Desember 2024. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Menpan RB ini mengungkap ya, ungkap nasib honorer usai pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap periode kedua. Siapkan posisi ini. Oke, jadi nanti seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa tahap 2 ini pendaftarannya sudah dimulai ya Bapak Ibu ya. Untuk tahap 2 ini pendaftarannya itu sudah dimulai dari November kemarin ya. 17 November itu sudah dimulai sampai 31 Desember. Jadi untuk teman-teman yang notabene memenuhi syarat untuk daftar di tahap 2 itu segera lengkapi berkasnya dari sekarang. Nah, untuk teman-teman yang tapi ini memilih formasinya nanti menunggu ya Bapak Ibu ya, menunggu tahap satunya itu selesai. Nah, tahap 1 itu kita tunggu selesai dulu. Nah, nanti sisa formasi ya kan, sisa formasi di tahap 1 itu akan dimunculkan di tahap 2. Nah, jadi memang formasi tahap 2 itu bergantung dari sisa formasi yang ada di tahap 1 tentunya ya. Pasti nanti ada ya Bapak Ibu ya. Jadi ya, tapi ya tidak sebanyak tahap 1 Bapak Ibu ya. Jadi tidak sebanyak tahap 1 tentunya. Karena tahap 1 ini sangat banyak sekali pesertanya, tidak sebanyak PPPK tahap 1. Tapi pasti insya Allah ada Bapak Ibu ya. Nanti tergantung daerahnya Bapak Ibu apa menyediakan berapa formasi. Seperti itu. Lah banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkon. Ini ada pertanyaan yang sangat mendasar sekali ya kan, atau sering ditanyakan. Bagaimana yang tahap 1 itu tidak masuk Kak? Tahap 1 ini dia Bapak Ibu ini tidak masuk perankingan, atau istilahnya ya kalah lah. Jadi meskipun nilai tinggi kan nggak pasti lulus ya kan. Kalau dia bersaing dengan THK 2 atau P1 atau D4 bidang pendidik, itu kan nggak mungkin menang gitu loh. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini belum, tapi spekulasinya Bapak Ibu perlu diketahui, nanti spekulasinya itu di PPPK paruh waktu, PPPK part time. Tapi untuk banyak yang bertanya juga masalah regulasinya, aturannya kayak apa ya, belum, memang belum. Ini masih spekulasi Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah dibahas kayak gini biasanya ya terjadi Bapak Ibu. Maksudnya aman, insya Allah akan diadakan juga, dialihkan ke P3K paruh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini ayobandung.com ya, pendaftaran PPPK periode kedua ini sudah dibuka ya, dan berakhir pada 31 Desember. Tetapi perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa sisa formasi ya kan, untuk formasi, pemilihan formasi itu dilakukan setelah pengumuman tahap 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan sisa formasi di tahap 1 itu akan ditawarkan di tahap 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian, kecepatan ini menjadi sangat penting ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mengingat pada tahun 2024 ini keberadaan tenaga honorer berpotensi dialihkan sepenuhnya menjadi PPPK paruh waktu. Lah ini sudah ada spekulasi sih sebenarnya Bapak Ibu. Banyak yang bertanya ya kan. Ini PPPK paruh waktu itu berguna untuk apa saya? Yang tidak masuk perankingan ya kan, yang tidak masuk dalam perankingan itu akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Tetapi untuk regulasi memang belum ada. Jadi teman-teman wajib memantau terus ya, untuk regulasi ini masih belum ada. Tetapi sudah ada ancang-ancang sih atau pertanda bahwa gajinya itu akan tidak beda jauh ya, untuk gaji itu tidak beda jauh. Tidak berbeda jauh. Jadi selisih berapa gitu, berapa persen gitu aja Bapak Ibu ya. Kalau di channelnya Kak Furkon itu banyak yang ya paruh waktu itu ya nama lain dari honorer. Nah, bukan ini Bapak Ibu ya. Jadi perlu diperhatikan, bukan paruh waktu nanti juga ada SK-nya ya kan. Jadi
kapan SK PPK paruh waktu ini akan berlaku ya, sampai nanti teman-teman itu nanti mencoba mendaftar lagi ya, mungkin di seleksi berikutnya ada formasinya. Nanti teman-teman jadi PPK full time seperti itu. Kalau apa spekulasinya teman-teman dari Panselnas itu seperti itu Bapak Ibu ya. Ya kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Realisasinya gimana? Nah, kita tunggu saja ya kan. Oke. Nah, di sini oleh karena itu bagi para guru honorer dan tenaga non ASN yang memenuhi syarat momen ini tidak boleh terlewatkan. Ya jelas Bapak Ibu ya, karena ini adalah kesempatan emas yang sangat berharga tentunya bagi Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di sini bagi tenaga honorer yang berminat mengikuti seleksi ini yang harus dipenuhi ya syaratnya Bapak Ibu ya. Jadi ini syaratnya ini ini banyak ada yang tanya juga ya. Ini sekalian Kak Furkon banyak jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di channelnya Kak Furkon, ada ribuan pertanyaan ya, jadi belum sempat balas satu-satu, tapi insya Allah akan Kak Furkon balas semua ya. Ada pertanyaan gini Bapak Ibu ya, ada guru K2 atau TH K2 ini statusnya di tahap 1 itu TMS. Gimana ini TMS? Lah nanti ya kita kembali ke aturan awal tadi kan. Berarti TMS itu apa ya? Tidak masuk perenggingan Bapak Ibu ya. Jadi nanti arahnya ya ke part-time ya kan, PPPK part-time, PPPK part-time. Ini arahnya ke situ Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kok bisa ya kan? Kok bisa THK 2 itu tidak masuk atau TMS ya kan? Mungkin ada kesalahan dokumen atau apa. Jadi Kak Furkon juga belum tahu ya, kasusnya teman-teman itu kan beda-beda ya kan. Ada yang dokumen tidak lengkap, ada yang lupa daftar ya kan, seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan untuk teman-teman yang tahap 2 ini supaya jangan sampai terjadi lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahuan ini sudah jelas ya, terdaftar di Dapodik. Lah, ini pertanyaannya banyak sekali di channel Kak Furkon ini, masalah Dapodik ya. Jadi, kan di sini ada pengabdian itu minimal 2 tahun. Lah, ada di sini salah satu Bapak Ibu di channelnya Kak Furkon itu bertanya. Sebelumnya beliau ini mengajar di swasta, ya kan? Kan sudah masuk Dapodik tuh, ya kan? Mengajar di swasta. Kemudian beliau ini pindah ke sekolah negeri. Lah, tetapi pindahnya itu katakanlah tahun 2020 itu pindah sudah ke negeri. Nah, tetapi Bapak atau Ibu ini itu masuk Dapodiknya itu tahun 2023 awal. Lah ini kasusnya gimana Kak? Ya tetap nggak bisa ya kan? Karena di sini 2 tahun itu harus dilakukan berturut-turut dan instansinya itu harus instansi negeri, nggak boleh swasta. Jadi yang swasta ini tidak masuk hitungan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang berpendapat loh, ini sudah lama di swasta ya kan? Nah ini nggak masuk. Yang masuk ini dia sebenarnya 2020 ini masuk, tapi kenapa kok masuknya itu Dapodiknya itu di 2023? Ya hitungannya di 2023 dong, karena perhitungannya kalau guru itu di Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu. Ini perlu diperhatikan ya. Yang dihitung itu yang instansi negeri dan itu tidak boleh ada jedanya. Itu sudah jelas sih aturannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa guru honorer yang telah mengabdi selama minimal 2 tahun berturut-turut memiliki peluang untuk melamar di seleksi ini. Kemudian ini juga banyak pertanyaan tentang lulusan PPG. Nah ini lulusan PPG yang diambil itu yang apa Kak? Tetap ya Bapak Ibu ya, tetap yang kita kembali ke poin yang tadi, pengabdian minimal 2 tahun itu di mana? Swasta atau negeri? Ya instansi negeri dong. Ini teman-teman yang ada di instansi negeri ya. Tetap ya Bapak Ibu yang diprioritaskan itu adalah di instansi negeri atau yang bisa mendaftar lah katakanlah. Nggak tahu nanti kalau sesudah tahap 2 itu swasta bisa mendaftar atau enggak. Yang jelas ini tahap 1 dan tahap 2 itu diperuntukkan untuk teman-teman honorer yang berada di instansi negeri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pelamar yang merupakan lulusan PPG ini bisa mendaftar. Namun perlu dicatat, pelamar kategori ini tidak masuk prioritas 1, 2, dan 3. Jadi tidak masuk prioritas. Ini tidak masuk ya kan? Tidak masuk teman-teman. Lah teman-teman ini
wajib pahami ya. Jadi ini poin-poin ini wajib dipahami oleh teman-teman supaya nanti tidak terjadi salah kaprah tentunya pada saat pendaftaran. Loh, ini kok aku TMS atau gimana? Ini harus dipahami benar ya kan juknisnya itu. Jika semua syarat telah terpenuhi, sangat sangat disarankan nih untuk segera mendaftar sebelum tenggat waktu. Lah ini ada jaringan error ya, mungkin apa sistem error, lebih baik daftar aja. Nanti informasinya akan nyusul. Jangan sampai kesempatan emas ini terlewat. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya, mungkin ada yang telah daftar. Kemungkinan banyaknya informasi kosong yang ada di tahap 1 itu disebabkan karena teman-teman itu telat informasinya. Infonya telat. Mungkin teman-teman berada di sinyal sulit atau gimana. Nah, ini berbahaya sekali Bapak Ibu ya, karena ini akan menyebabkan kerugian terhadap Bapak Ibu itu sendiri. Ini kesempatan emas padahal posisinya THK 2 itu posisinya TMS. Mungkin telah daftar atau gimana ya. Ini Kak Furkan juga belum tahu. Segera lengkapi dokumen lah ini sebelum 31 Desember 2024. Nah, intinya ya kita harus menjaga peluang sih Bapak Ibu, meskipun aturannya seribet ini, tapi yang penting kita ngikut aja, insya Allah aman nanti. Seperti itu dulu ya informasi dari Kak Furkan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya ya tetap semangat Bapak Ibu ya yang ada di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman lulus semua menjadi ASN BPPK tahun ini. Intinya tetap semangat dalam bekerja. Sekian dari Kak Furkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.